Masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana menentukan koordinat titik. Di sini disajikan suatu bidang koordinat dengan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita akan menentukan koordinat titik-titik ini. Kalian perhatikan terlebih dahulu titik A. Kita akan menghubungkan garis putus-putus yang berasal dari titik A. Jadi, dari titik A ke sumbu Y, dari titik A ke sumbu X. Perhatikan baik-baik. Dari titik A ke sumbu Y menyentuh angka 3. Sementara dari titik A ke sumbu X ada angka 1 di situ. Perhatikan, untuk titik A garisnya ke sumbu X adalah 1, ke sumbu Y adalah 3. Berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Sehingga kita tuliskan koordinatnya adalah X di depan 1, Y di belakang 3. A 1,3. Perhatikan lagi untuk koordinat titik B. Lihat, garis yang menghubungkan titik ke sumbu Y berada pada angka 1. Garis yang menghubungkan titik B ke sumbu X ada angka min 1. X-nya berapa tadi? Min 1. Y-nya 1. Ingat, untuk penulisan X terlebih dahulu, berarti min 1 terlebih dahulu baru nilai Y-nya adalah 1. Perhatikan untuk koordinat C. Menghubungkan garisnya ke sumbu Y pada angka berapa? Min 1. Ke sumbu X pada angka berapa? 3. Diingat, X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 1. Tuliskan nilai X terlebih dahulu yaitu 3, kemudian nilai Y-nya min 1 sehingga koordinatnya adalah 3, min 1. Perhatikan untuk titik D. Ke sumbu Y terdapat angka 2. Ke sumbu X terdapat angka 4. Jadi, untuk titik D, ke sumbu X angkanya adalah 4, ke sumbu Y adalah angkanya 2. Tuliskan nilai X terlebih dahulu, yaitu 4, dilanjutkan dengan nilai Y, yaitu 2. Berarti koordinat titik D adalah 4,2. Masih di materi bagaimana menentukan koordinat suatu titik. Perhatikan ada bidang koordinat di sini ya nak ya. Ada sumbu X yang mendatar, ada sumbu Y yang tegak. Jangan lupa kalian tuliskan angka atau nilai skala pada masing-masingnya. Jadi diingat kalau dia X-nya positif berarti di sebelah kanan. Kemudian untuk X negatif di sebelah kiri, untuk Y positif di sebelah atas, untuk Y negatif di sebelah bawah. Perhatikan, ada titik atau noktah yang berwarna merah, yaitu titik R. Kemudian ada titik yang berwarna merah di sebelah kiri, yaitu titik S. Kemudian dilanjutkan dengan titik biru yang di atas, yaitu titik T. Kita akan menentukan koordinat R, koordinat S, dan koordinat T dari suatu bidang koordinat. Perhatikan untuk koordinat R terlebih dahulu, sama dengan cara sebelumnya kita akan menghubungkan garis putus-putus ke sumbu Y dan sumbu X. Perhatikan baik-baik. Untuk koordinat R akan menghubungkan ke sumbu Y pada angka minus 4. Kemudian ke sumbu X pada angka 4. Ingat, titik R menghubungkan garis ke sumbu X pada angka min 4, pada angka 4 maksud ibu berarti X-nya sama dengan 4, kemudian ke sumbu Y pada angka minus 4 sehingga Y-nya minus 4. X sama dengan 4, Y sama dengan min 4. Ingat penulisannya tadi adalah X dulu baru Y, berarti X sama dengan 4 dulu, koma
Y sama dengan min 4. Berarti di sini R-nya adalah 4, min 4. Kalian perhatikan koordinat titik S. Berada pada sumbu X. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau dia terletak pada sumbu X, perhatikan angka X-nya berapa? Min 3. Berarti X sama dengan min 3 dan nilai yang lain 0. Jadi ingat, kalau dia berada pada sumbu, baik X maupun Y, berarti salah satu koordinat pastilah 0. Kita perhatikan, S berada di X sama dengan min 3. Berarti X-nya min 3,0 karena titik yang lain pasti 0. Untuk titik T berada pada sumbu Y. Nilai apa di sini? Nilai Y sama dengan apa? 6. Karena nilai Y-nya 6 berarti yang 0 apa? Nilai X. X-nya sama dengan 0, Y-nya 6. Jadi diingat, ketika dia berada di sumbu, salah satunya pastilah bernilai 0. Jadi diingat, kalau dia di sumbu X, min 3 nilainya berarti X-nya min 3. Nilai yang lain atau nilai Y-nya adalah 0. Jika berada di sumbu Y, lihat nilai Y-nya berapa? 6. Maka untuk koordinat yang lain atau koordinat titik X-nya adalah 0. Ya. Ada pertanyaan di sini, kita jawab sama-sama. Untuk yang pertama, tentukan apsis dari titik T. T, apsis adalah nilai X. Berapa nilai X-nya? 0. Ya, kemudian untuk ordinat dari titik S. Ordinat apa? Nilai Y. Y-nya berapa nilainya? 0. Kemudian untuk kuadran titik R. R berada di kanan bawah. Kanan bawah, kawa. Kawa berarti terletak di kuadran 3. Nah, sekarang perhatikan jawabannya apakah benar? Ya, apsis dari titik T adalah 0, ordinat dari S adalah 0, dan R ada di kuadran 4. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terletak di kuadran berapakah titik R? Titik R ada di sini ya sayang ya. Nah, ingat kalau bidang koordinat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kuadran 1 atau terletak di bagian kanan atas. Kemudian kuadran 2 yang terletak di bagian kiri atas. Kuadran 3 yang terletak di bagian kiri bawah. Dan kuadran 4 yang berada di kanan bawah. Sehingga di sini R terletak di kanan bawah. Kita cek jawabannya ya. Oke, untuk apsis titik T adalah 0. Kemudian ordinat titik S adalah 0 dan yang terakhir titik R berada di kuadran 4. Ingat, titik R berada di kuadran 4. Hai semuanya, jumpa lagi di pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentunya kalian masih ingat mengenai koordinat kartesius. Ada yang namanya sumbu Y yang digambarkan dengan garis tegak dan garis mendatarnya adalah sumbu X. Kemudian titik pertemuan antara sumbu Y dan sumbu X adalah titik O atau koordinat asal yang digambarkan dengan koordinat 0,0 ya. Jadi di sini titiknya adalah 0,0. Sekarang perhatikan ibu di sini punya titik A yang dituliskan dengan koordinat X, Y. Ingat, untuk koordinat titik itu selalu disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk hurufnya sendiri terserah dari A sampai Z kecuali titik O ya, karena titik O di sini adalah koordinat titik asal. Nah, di sini suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut X, Y. Harus X yang di depan dan Y yang di belakang. Sekali lagi ingat, harus berurut, X yang di depan, Y yang di belakang. X yang di depan, Y yang di belakang. X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Kemudian
Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Diingat, untuk X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Untuk Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Sekarang kita akan menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y berdasarkan koordinat titik yang diketahui. Jadi di sini koordinat titiknya diketahui. Disajikan sebuah bidang koordinat kartesius dengan titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H ya. Jadi di sini ada koordinat A sampai koordinat H. Nah, sekarang kita akan selidiki terlebih dahulu titik A. Jadi perhatikan titik A semuanya di sini di bidang koordinat titik A-nya adalah 2,6. Kita akan menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan terlebih dahulu kita punya titik A, kita akan mengukur jarak ke sumbu Y. Perhatikan ada berapa petak, ada berapa lompatan? 1, 2. Ada 2 lompatan sehingga di situ jarak titik A ke sumbu Y adalah 2. Ya. Dengan kata lain, sekarang kalian perhatikan untuk koordinat titiknya karena koordinat titiknya juga diketahui. Koordinat titik A-nya adalah 2,6. Absisnya adalah 2. Nilai absis 2 atau X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, maka jaraknya 2 satuan terhadap sumbu Y. Diingat, kalau nilai X adalah jarak terhadap sumbu Y. Nilai X adalah jarak terhadap sumbu Y. Berarti jarak terhadap sumbu Y berapa? 2. Sama dengan yang kita hitung tadi ya sayang ya. Lanjut sekarang perhatikan untuk jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X kalian perhatikan di sini. Kita hitung berapa lompatan ya. Ini sumbu X, ini titik A. Kita hitung berapa lompatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lompatan dari titik A ke sumbu X. Coba sekarang kita perhatikan titiknya saja. Tadi adalah 2,6. Titik A memiliki ordinat 6 atau Y-nya sama dengan 6. Sehingga titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Jadi untuk jarak terhadap sumbu X, perhatikan nilai Y. Karena Y-nya 6 berarti dia 6 satuan terhadap sumbu X. Ibu ingatkan sekali lagi, jika yang diketahui adalah koordinat titik, kalian tidak perlu menggambarkan bidang koordinat ini. Kenapa? Karena dari koordinat titik, kalian bisa tahu. Lihat, untuk nilai absis atau X sama dengan 2. Untuk nilai absis, maka yang bisa ditentukan adalah jarak terhadap sumbu Y. Absis atau nilai X itu jarak terhadap sumbu Y. Berapa nilai X-nya? 2, berarti jarak terhadap sumbu Y adalah 2. Ya, sementara untuk jarak terhadap sumbu X itu kalian perhatikan nilai Y-nya. Sekali lagi, jarak terhadap sumbu X kalian perhatikan nilai Y-nya. Berapa nilai Y-nya di sini? Y atau ordinat adalah 6, berarti jarak terhadap sumbu X adalah 6. Masih di bidang koordinat yang sama, jadi di sini kita akan menentukan jarak titik terhadap sumbu Y maupun sumbu X tanpa perlu menghitung lompatan yang terjadi. Cukup melihat nilai X dan nilai Y-nya saja. Jadi harus diingat bahwa nilai X adalah melambangkan jarak titik terhadap sumbu Y. Sementara nilai Y melambangkan jarak titik terhadap sumbu X.
Sekarang kita perhatikan beberapa contohnya. Titik B 3,0. Sekarang untuk nilai X-nya berapa? 3. Nilai Y-nya berapa? 0. Ingat, nilai X melambangkan jarak terhadap sumbu Y. Nilai X melambangkan jarak titik terhadap sumbu Y. Berapa nilai X-nya? 3. Berarti titik B berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Sementara nilai Y melambangkan jarak terhadap sumbu X. Nilai Y melambangkan jarak titik terhadap sumbu X. Berapa di sini nilai Y-nya? 0. Maka titik B berjarak 0 satuan terhadap sumbu X. Lanjut ke titik C. Berapa koordinat titik C? Untuk nilai X-nya adalah -2. Untuk nilai Y-nya adalah 3. Ingat, untuk nilai X itu artinya adalah jarak titik terhadap sumbu Y. Ada berapa di situ nilainya? X sama dengan -2. Ada tanda negatif di sini. Abaikan tanda, perhatikan angka. Kenapa? Karena jarak tidak ada yang negatif, sehingga di sini untuk titik C berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Sementara untuk nilai Y itu menentukan jarak terhadap sumbu X. Sekali lagi, nilai Y menentukan berapa jarak titik terhadap sumbu X. Berapa nilai Y-nya? 3. Maka di sini titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X.